Jadi Kak, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Klasifikasi Jenis Bunga Menggunakan Convolutional Neural Network atau yang biasa disingkat menjadi CNN pada dataset Flower Recognition. Nah, saya akan membahas artikel ini secara terstruktur mulai dari abstrak, pendahuluan, metodologi, eksplorasinya, pemodelannya, evaluasi, pembahasan, hingga kesimpulan. Nah, pada bagian abstrak, artikel ini menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk membangun model CNN yang mampu mengklasifikasikan citra 5 jenis bunga yang ada pada data yaitu lili, lotus, orchid, sunflower, dan tulip. Nah, dataset ini berjumlah 5.000 citra dibagi menjadi 4.000 data latih atau data training dan 1.000 data uji atau data testing. Nah, eh, serta melalui proses processing berupa resize, normalisasi, dan augmentasi untuk meningkatkan keragaman visualnya. Nah, model CNN ini yang digunakan terdiri dari 4 lapisan konvolusi, diikuti max pooling, kemudian Valley connected layer dengan aktivasi ReLU, dan softmax untuk output klasifikasinya. Nah, proses pelatihan dilakukan dengan selama 50 epoch menggunakan optimizer Adam dan categorical cross entropy sebagai fungsi kerugiannya. Nah, hasil evaluasinya menunjukkan bahwa model ini mencapai akurasi sebesar 81,4% pada data uji dengan performa terbaik ada pada kelas Lili dan performa terendah ada pada kelas Lotus berdasarkan analisis yang ada pada confusion matrixnya. Nah, lalu kita langsung saja ke bagian pendahuluannya. Nah, pada bagian pendahuluan ini, artikel menjelaskan bahwa deep learning, terutama CNN, sangat efektif untuk mempelajari data citra karena mampu mengekstraksi fitur mulai dari tepi, mulai dari teksturnya sampai ke bentuk objeknya. Nah, dataset bunga dipilih karena setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya warna pada bunga tertentu, bentuk kelopaknya, dan pola teksturnya. Namun, perbedaan pencahayaan, sudut gambar, dan latar belakang itu bisa saja menyebabkan kesalahan pada pengklasifikasiannya. Nah, pendahuluan juga membahas penelitian-penelitian yang sebelumnya mendukung bahwa CNN ini telah digunakan secara luas untuk mengidentifikasi tanaman, termasuk bunga, daun, baik secara lokal maupun internasional. Nah, untuk tujuan penelitian ini membangun dan mengimplementasikan model CNN dasar untuk mengenali 5 jenis bunga berdasarkan citra digital. Lalu kita masuk saja ke bagian metodologinya. Nah, bagian metodologi pada artikel ini menjelaskan langkah-langkah teknis pembangunan modelnya. Nah, tadi kan dataset terdiri dari 5 folder, 5 kategori kelas bunga yaitu lotus, tulip, orchid, lily, dan sunflower yang diorganisasikan dalam kategori folder terpisah. Nah, processing ini meliputi resize gambar ke ukuran 224 kali 224 pixel, lalu konversi ke mode RGB, lalu menormalisasi pixel ke rentang 0 sampai 1. Nah, selain itu diterapkan pula data augmentation menggunakan image data generator berupa rotasi, flip, dan zoom untuk meningkatkan keragaman dan serta mengurangi risiko overfittingnya. Nah, model CNN dibangun dengan arsitektur sekuensial yang terdiri dari beberapa lapisan conv 2D dan max pooling 2D yang berfungsi mengekstraksi fitur visual dan citra. Nah, kita bisa melihat isi dari metodologi ini, yaitu 4 lapisan konvolusi berturut-turut dengan 16, 32, 32, dan 128 filter. Lalu setiap lapisan diikuti oleh max poolingnya. Lalu, flatten layer untuk mengubah citra menjadi vektor.
Lalu fully connected layer dengan neuron 64 dan 32 ReLU. Lalu yang terakhir ada lapisan output softmax yang mengklasifikasikan 5 kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian eksplorasi data pada artikel ini, yang mana pada bagian eksplorasi data ini, artikel ini menjelaskan bahwa dataset flower recognition dipilih karena memiliki kualitas citra yang baik dan variasi visual yang jelas antar kelasnya. Nah, tadi kan dataset terdiri dari 5.000 gambar total, yang dimana 4.000-nya data latih dan 1.000-nya data uji. Nah, setiap kelas memiliki jumlah gambar yang relatif seimbang. Lalu dilakukan inspeksi visual terhadap beberapa citra untuk memahami karakteristik setiap bunganya. Didapat dari setiap kelima kelas pada data pada kelas pada data kelas bunga ini, yang dimana lili cenderung memiliki kelopak lebar dan warna cerah. Lotus cenderung memiliki bentuk kelopak berlapis. Orchid memiliki variasi bentuk yang cukup rumit. Sunflower sangat khas dengan warna kuning terangnya. Lalu tulip cenderung memiliki kelopak lonjong yang simetris. Itu adalah bentuk ciri-ciri pengkategorian pada masing-masing kelas bunga. Lalu kita lanjut ke pada pemodelan pada artikel ini. Nah, pada bagian pemodelan ini, artikel menjelaskan bagaimana CNN itu dibangun dan dievaluasi selama pelatihan. Nah, CNN terdiri dari convolutional layer yang mengekstraksi fitur visualnya, lalu pooling layer untuk menyederhanakan fitur, dan yang terakhir fully connected layer sebagai pengambil keputusan terakhirnya. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan pada lapisan tersembunyi adalah ReLU, yang artinya Rectified Linear Unit, karena mampu mempercepat konvergensi dengan mengatasi masalah vanishing gradientnya. Kita langsung saja kepada grafik pelatihannya, grafik perkembangan akurasi dan loss selama proses pelatihan model CNN-nya. Nah, berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa training akurasi yang divisualkan dari garis biru meningkat secara konsisten dari sekitar 0,46 pada awal pelatihannya hingga mencapai 0,88 pada epoch ke-50, yang artinya ada peningkatan yang relatif konsisten dari training akurasinya. Nah, kita bisa lihat training akurasi loss-nya itu cenderung menurun dan grafik validation loss sama validation akurasinya pada validation akurasinya itu cenderung hampir sama dengan training akurasinya, cenderung naik dan validation loss-nya juga cenderung turun terhadap meningkatnya tiap-tiap epoch. Lalu kita masuk ke evaluasi modelnya. Nah, pada evaluasi model ini, model diuji menggunakan 1.000 citra uji. Nah, hasil evaluasinya diperoleh nilai akurasi sebesar 81,4% dan loss sebesar 0,5196 yang kita bulatkan menjadi 52%, yang dimana nilai akurasi ini cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa model CNN ini mampu mengklasifikasikan sebagian besar gambar bunga dengan benar. Nah, sedangkan nilai loss yang relatif rendah, 52%, menandakan bahwa tingkat kesalahan pada proses prediksi cukup kecil. Nah, untuk melihat kemampuan per kelas digunakan confusion matrix, yang dimana confusion matrix ini adalah untuk melihat apakah seberapa banyak model itu memprediksi dengan kenyataan realitanya. Nah, pada grafik confusion matrix ini bisa dilihat kelas lili dengan warna yang paling gelap adalah warna yang paling tinggi akurasi, tinggi recall dan presisinya. Pada kelas lili,
adalah yang paling mudah dikenali oleh si model karena memiliki eh, tebakan yang cukup besar benarnya dan memiliki warna yang cenderung gelap dibanding yang lainnya. Nah, lalu yang paling kecil adalah kelas Lotus yang paling sulit dibedakan, yakni recall-nya hanya sekitar 74,5% dan presisinya itu 70,6%. Yang mana kategori bunga lotus ini menjadikannya bunga yang paling sulit diprediksi oleh model CNN ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beberapa kelas memiliki kemiripan morfologi secara menunjukkan bahwa beberapa kelas memiliki kemampuan morfologi sehingga CNN ini sulit membedakannya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Hasil pelatihan dan evaluasi menunjukkan bahwa model CNN memiliki performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan citra bunga. Nah, namun masih terdapat keterbatasan nih, yang diantaranya itu variasi data masih kurang, terutama pencahayaan dan latar belakangnya. Lalu, eh, arsitektur CNN ini yang digunakan masih sederhana. Lalu, belum menggunakan transfer learning dari model. Nah, lalu beberapa keterbatasannya yang ketiga adalah belum menggunakan transfer learning dari model besar seperti VGG16 atau ResNet. Dan yang terakhir, belum menggunakan regularisasi tambahan seperti dropout dan batch normalization yang turut membatasi kemampuan model dalam melakukan generalisasi yang secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa dalam artikel ini model CNN yang digunakan itu masih sangat sederhana. Jadi, karena kesederhanaan modelnya, model ini tidak mampu memprediksi secara benar dan secara akurat 100% dibanding kita menggunakan model seperti VGG16, ResNet, atau MobileNet. Nah, artikel ini juga memberikan saran kepada kita, saran perbaikannya, seperti bahwasanya kita dapat menambah datasetnya. Kita menggunakan fine tuning sebagai pelatihnya. Lalu kita menggunakan optimisasi hyperparameternya. Dan yang terakhir kita dapat menambahkan teknik regularisasinya. Dan dan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi secara keseluruhannya. Lalu terakhir dari semua dari semua penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Nah, pada kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa penelitian ini berhasil membangun model CNN sederhana untuk klasifikasi 5 jenis bunga, yang dimana akurasi meningkat atau mencapai sebesar 81,4%, yang menunjukkan bahwa model ini cukup efektif dalam mengenali pola visual utama seperti warna, bentuk kelopak, dan teksturnya. Nah, juga tadi ada analisis confusion matrix memperlihatkan bahwa model sangat baik dalam menganalisis kelas lili. Namun, mengalami kesulitan dalam membedakan kelas yang memiliki kemiripan visual, khususnya lotus, orchid, dan sunflower. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa cyanida ini sangat efektif untuk klasifikasi citra bunga dan berpotensi digunakan dalam aplikasi identifikasi flora berbasis komputer. Mungkin sekian penjelasan artikel dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.